Dalam daftar barang bukti yaitu berita acara pemeriksaan lapor yang dua tadi itu. Kemudian tidak ada di dalam daftar saksi ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap 14 ijazah pembanding. Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap ijazah Jokowi. Berita acara itu tidak ada. Jadi apa yang mau dikerjakan oleh jaksa? Bahwa wajib dihadirkan dan dia wajib hadir itu karena memang tantangan atau pernyataan dia sendiri yang akan datang gitu kan, menunjukkan ijazahnya. Nah ini soal pertanyaan apakah yang disita oleh yang di daftar barang bukti yang dikatakan disita itu yang mana, karena dia merasa akan membawa yang asli ijazah dari SD sejak S1 adalah asli ya. Dengan demikian kehadiran Jokowi itu adalah merupakan kewajiban untuk dihadirkan oleh penuntut umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, masih gebrak meja. Udah siap. Ya, sahabat RH sekalian, kita masih dengan dua tamu spesial saya, Lutfi Hakim dan Wirawan Adnan. Ya, keduanya adalah ujung tombak, sayap kanan dan sayap kiri TPDT. Tim enggak, sebenarnya bukan begitu. Bukan sayap kanan sayap kiri, tapi double striker. Jadi tim Dr. Tifa itu menggunakan formasi berlian. Jadi ada penyerang lubangnya Al-Katiri ya, sekaligus playmaker ya. Jadi playmaker yang ke depan, kemudian ujung tombaknya dua. Jadi double striker, Lutfi Hakim dan Wirawan Adnan. Nah, yang lainnya itu pemain tengah gitu, dan kemudian pemain bertahan plus kiper. Nah, cuma yang saya tidak tahu kipernya siapa. Kalau dilihat yang kemarin-kemarin, jelas bukan dokter. Bukan Dokter Tifa. Dokter Tifa itu coachnya. Ya, saya ingin mengulangi, Mas Lutfi ya, sedikit saja dari perbincangan kita tadi ya. Ini what happened with this? Ada anunya. Oh, tertutup ini ya. Sorry, maaf Mas Wea, agak digeser sedikit atau ditutup karena dia menghalangi ini. Nah, okay. Menghalangi kamera di situ. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya ya hakim itu memaksa untuk melanjutkan sidang ini, apa yang terjadi? Yang bakal terjadi? Yang akan terjadi, jaksa tidak bisa dalam konteks dia burden of proof ada di pundak dia melakukan pekerjaan itu. Karena apa? Tadi telah saya sebutkan tidak ada di dalam daftar barang bukti. Agak deketin Mas ininya. Tidak ada dalam daftar barang bukti yaitu berita acara pemeriksaan lapor yang dua tadi itu. Kemudian tidak ada di dalam daftar saksi ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap 14 ijazah pembanding. Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap ijazah Jokowi. Berita acara itu tidak ada. Jadi apa yang mau dikerjakan oleh jaksa untuk menyatakan bahwa telah terjadi pencemaran nama baik, apalagi untuk menggunakan pasal 35 ITE. Apa bahannya? Oke, misalnya ya, katakanlah bahan untuk fitnah itu nggak ada, bahan untuk 32 ayat 1 ITE nggak ada, 35 nggak ada, kan itu memerlukan katakanlah data itu harus data Pak Jokowi kan, baik itu data digital maupun data analog gitu, atau dokumen analog. Tapi bagaimana dengan pencemaran nama baik? Misalnya pernyataan-pernyataan dari Dr. Tifa yang bilang
yang sudah dibacakan di dalam dakwaan lah. Kira-kira ada kata-kata mukidi gitu-gitu. Walaupun saya pernah juga bikin lagu gitu. Dasar mukidi gitu ya. Tapi lagu. Tapi itu bagaimana? Kan itu tidak perlu pembuktian lebih jauh untuk adanya dokumen ijazah itu palsu atau asli. Kita harus tahu dulu yang dimaksud atau unsur. Ya. Unsur-unsur dari pencemaran nama baik. Ya, jadi kalau orang kemudian menjuluki mukidi atau termol, atau ya sebangsa-bangsa begitulah, itu bukan wilayahnya ke pencemaran nama baik. Itu kalau dulu ya masih ada pasalnya perbuatan tidak menyenangkan. Bukan begitu unsur deliknya gitulah ya. Kalau unsur delik dari pencemaran nama baik itu yaitu seseorang tahu bahwa si A itu faktanya adalah A. Kemudian dia yang fakta A ini fakta yang tidak menyenangkan tuh disampaikan kepada orang lain. Terus disampaikan. Faktanya benar. Dia mengatakan yang benar, tapi itu sesuatu yang aib lah katakanlah begitu. Nah, terus pencemaran nama baik. Kalau misalnya ya yang dikatakan itu ternyata tidak benar, masa masuk ke fitnah. Jadi kalau mau mengatakan dia pencemaran nama baik, itu dia tahu bahwa ijazahnya Jokowi palsu, terus Jokowi itu tentunya malu kalau diomong-omongkan ijazahnya palsu, tapi dia umumkan kemana-mana ijazahnya palsu, itu pencemaran nama baik. Tapi kalau saja ijazahnya itu asli, kemudian dikatakan oleh dia adalah palsu, kenyataannya adalah asli, maka itu adalah fitnah. Nah, mau yang fitnah atau mau yang pencemaran nama baik harus dibuktikan dulu barangnya ini. Faktanya itu apa sebetulnya? Kalau misalnya mau pencemaran nama baik, maka Jokowi harus membuktikan bahwa dia ijazahnya palsu. Which is nggak mungkin akan dia lakukan itu. Kalau Jokowi nggak mau dikatakan difitnah, gitu kan, dia harus membuktikan ijazahnya asli. Yang mana skenarionya? Tapi kalau misalnya ada asumsi bahwa tidak perlu dibuktikan ijazahnya, tetapi kata dari pencemaran nama baik itu kan bisa dikalkulasikan atau diklasifikasikan. Saya nggak sependapat. Nggak sependapat ya, oke. Bisa itu seperti itu. Oke. Kalau ya logikanya bahkan polisi pun menyadari harusnya memang ada pembanding kebenarannya seperti apa. Karena itulah dia kemudian mengatakan ada hasil lab 4 atau lab krim gitu kan, which is not gitu, karena ternyata di dalam daftar-daftar barang bukti tadi itu tidak ada. Kita di-prank lah gampangannya oleh kepolisian. Kalau saya tapi begini, kalau saya dulu tadi kan menjawab pertanyaan yang sama walaupun tadi. Teman dari masa kecil sampai tua seperti ini. Dia yang tua. Kalau saya itu kalau tadi pertanyaannya itu saya tangkapnya prediksi yang akan terjadi kan. Saya tangkapnya seperti itu. Kalau yang akan terjadi berarti Jokowi harus dihadirkan di persidangan. Meskipun sekarang menurut KUHP baru pelapor itu atau katakanlah korban itu tidak harus yang pertama dihadirkan. Dia bisa kapan saja sepanjang pemeriksaan saksi atau sepanjang proses pembuktian itu dia bisa kapan saja. Hanya saya memperkirakan itu adalah bahwa wajib dihadirkan dan dia wajib hadir itu karena memang tantangan atau pernyataan dia sendiri yang akan datang gitu kan, menunjukkan ijazahnya. Nah ini soal pertanyaan apakah yang disita oleh yang di daftar barang bukti yang dikatakan disita itu yang mana, karena dia merasa akan membawa yang asli ijazah dari SD sejak S1 adalah asli ya. Dengan demikian kehadiran Jokowi itu adalah merupakan kewajiban untuk dihadirkan oleh penuntut umum. Nah, ini adalah perlu diantisipasi karena kami 27 advokat yang hadir itu akan semua bertanya. Nah, gimana ceritanya kalau semua bertanya, kalau masing-masing
30 menit saja itu akan berapa lama Jokowi akan merasa tidak nyaman berada dan tidak ada lagi lawyer yang boleh mendampingi dia kan ketika kami melakukan pertanyaan atau cross eksaminasi terhadap Joko Widodo. Tentu akan bisa sekarang pertanyaan lah, hakim kan bisa menyetop atau membatasi ya. Nah, itulah saya masuk kepada sekarang di KUHAP baru itu diakui adanya sistem adversarial yang diadopsi dari sistem common law. Oke, sistem adversarial itu adalah hakim itu hanya wasit ya. Dia hanya bisa boleh atau tidak boleh menurut hukum acara. Dia tidak boleh lagi mengajukan pertanyaan seperti zaman ketika kita menganut KUHAP lama yang inquisitorial ya. Tidak boleh mengajukan pertanyaan yang sifatnya inkriminatif ya. Dia hanya wasit saja. Sehingga pertarungan itu adalah antara penuntut umum dan tim advokat. Beda sama di MK ya. Di MK kita mengajukan ahli, hakim yang tanya, kita diam aja. Enggak, kalau sistem adversarial enggak begitu. Hakim hanya diam saja. Nah, maksud saya hukum acara MK harusnya sama dengan semangat KUHAP ini. Betul. Karena semangat KUHAP adalah seperti itu. Dengan demikian adalah nanti kalau sistem adversarial itu harus semua seimbang ya. Enggak ada pembatasan dari hakim. Kamu stop, enggak boleh tanya lebih lanjut. Itu berarti dia membatasi wewenang karena putusan tadi harus didasarkan atas apa yang terjadi di persidangan. Oleh karena itu di awal kami menuntut hal yang sama ya, hal sama, berkas yang sama karena pada sistem adversarial dikenal dengan asas equality of arms ya. Equality of arms itu harus tangannya sama-sama, nggak boleh satu pakai tangan kiri, satu kanan, atau satu hanya boleh satu tangan, yang lain dua tangan. Jadi equality of arm itu maksudnya seperti itu. Dan kemenangan ditentukan oleh siapa yang paling kuat ya. Argumennya, argumen hukumnya di persidangan, dan hakim tidak boleh ikut campur dalam sistem itu. Hanya boleh ini adalah out of order, ini tidak dibolehkan ya. Ada keberatannya tidak bisa diterima. Bangsa seperti itu. Semuanya adalah didasarkan pada argumen. Dengan demikian saya mengantisipasi bahwa itu pasti akan mereka itu akan resist ya terhadap kemungkinan ini yang dalam bahasa mereka bisa dibully gitulah, kekhawatirannya bisa dibully di persidangan dan nothing yang mereka bisa lakukan. Misalnya ya kita bicara concern waktu. Bagaimanapun persidangan itu kan harus dilakukan dalam jangka waktu yang masuk akal ya. Walaupun masuk akal pun kadang-kadang kita juga bingung. Di MK itu bisa pernah sidang sampai subuh ya kan, karena mengejar putusan kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah tidak ada pembatasan berapa lawyer bisa bertanya? Kemudian berapa lama dia bisa bertanya? Kan dalam pra-peradilan yang kami lalui ya. Itu hakim bilang 30 menit ya. 30 menit juga di sana. 30 menit juga di sana. Masih pra-peradilan kan? Masih pra-peradilan. Pra-peradilan pertama tidak dikenal di dalam sistem common law ya. Dan juga bukan bagian daripada sistem adversarial ya. Ini sistem adversarial betul-betul adu argumen, adu pemeriksaan terhadap sehingga kalau mereka melakukan pembatasan terhadap tim advokat harus melakukan hal yang sama pada jaksa atau pada penuntut umum yang kemungkinan itu akan merugikan yang lawan ya. Sehingga kalau nanti kita dibatasin seperti itu ya berarti dia akan melanggar KUHAP ya. Hakim akan melanggar KUHAP, kami nggak boleh dibatasi. 27 advokat boleh tanya semua, karena apa gunanya Dr. Tifa merekrut 27 advokat kalau mereka hanya duduk saja di persidangan. Udah dikasih seragam lagi jas. Oh ya, kok tahu? Ngintip ya? TPDT. Oh ya, gitu. Jadi gitu. Mungkin Mas Lutfi mau nambahkan sistem ini. Jadi masalahnya ini kan baru ya. Boleh jadi culture itu berpengaruh besar di dalam proses persidangan. Jadi apa yang dikatakan Mas Adnan tadi itu
boleh jadi hakim itu juga belum betul-betul belum akan aware menjalankan gitu. seperti itu. Ya. Kalau udah kebiasaan bertanya atau terus kemudian dia hanya menyaksikan kiri kanan begitu, mungkin gatel juga nggak kuat nggak nanya gitu. Kira-kira seperti itu juga. Itu akan kemungkinan besar terjadi gitu. Jadi kita ya harus siap-siap juga untuk menghadapi kemungkinan yang culture shock gitu ya. Tapi concern saya pembatasan, Mas. Misalnya gini. Jaksa sudah merasa puas dengan dakwaan yang dia buat, ya, dengan pendakwaan yang dia lakukan, dan dia tidak berkepentingan untuk mengeksploitasi baik saksi maupun ahli. Yang berkepentingan tentu yang didakwa kan, karena dia harus melepaskan diri dari dakwaan tersebut. Kalau hakimnya bilang, kalau jaksa bilang, oke, kita sama-sama 15 menit. Itu bisa nggak begini? Rugi jaksanya. Jaksa nggak bisa seperti tadi itu, dia harus puas dengan surat dakwaan, nggak bisa. Burden of proof itu ada pada jaksa. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jadi sebetulnya bahkan seharusnya kita diam saja sepanjang jaksa nggak bisa membuktikan, kita bebas kok. Nah, tapi kemungkinan lagi kalau itu betul-betul dihadirkan Jokowi ya, Jokowi dihadirkan di persidangan ya, pertanyaan-pertanyaannya akan detail gitu, akan detail dulu waktu mahasiswa kosnya di mana, ini fotonya di studio mana. Jangan ditanyakan dulu, nanti dia tahu dia ngepek nanti. Ini akan. Tapi ada orang yang walaupun dikasih kepean tuh nggak bisa jawab. Oh iya, duluan kalau dia memang betul lulus dari UGM ya bisa menjawab dengan mudah gitu. Gitu. Nah, satu lagi tentang sistem adversarial ini, makanya kami itu menuntut ya diberikan berkas yang sama. Kalau sistem adversarial justru hakim itu tidak diberikan berkas gitu. Karena berkas itu kan sudah 99% mengarahkan mengincriminate terdakwa, sehingga hakim sudah memperoleh yang disebut dengan prejudgment dulu. Dia sudah mempunyai pengetahuan atau notion bahwa terdakwa bersalah. Arahnya sudah diarah, sehingga sebaiknya dalam sistem adversarial mereka itu tidak diberikan berkas. Jadi kosong supaya apapun yang untuk pertama kali mengetahui fakta itu ya di persidangan ini, bukan lebih. Makanya pada sistem yang lalu itu hakim pertanyaannya selalu incriminating gitu ya, memojokkan terdakwa gitu kan, karena dia sudah pre-knowledge gitu, sudah mulai pengetahuan lebih dulu tentang kesalahan terdakwa yang semuanya dibuat oleh penyidik, oleh penuntut umum, diarahkan bahwa terdakwa bersalah, sehingga sudah terbentuk pemikiran hakim itu untuk mengatakan bersalah. Nah, sistem adversarial nggak begitu. Mereka tidak diberikan informasi apapun kecuali yang disaksikan di ruang sidang itu gitu. Tapi kalau dia tidak dikasih, sistem adversarialnya itu memang setengah hati. Seperti tadi di pasal 75 ayat 6 itu kan jelas menyebutkan diserahkan kepada pengadilan gitu kan. Itu memang setengah hati, satu sisi mengakui sistem adversarial, tapi sisi lain masih culture untuk hakim memimpin dengan sepenuh kuasa itu masih ada juga gitu lah. Ini yang ya memang kita kan jagonya setengah hati itu. Tapi ada hal ya yang sudah melakukan perubahan kultur. Mereka tidak lagi menyebut kita penasihat hukum. Ya, hakim itu sudah menyebut advokat gitu loh. Dan yang benar sekarang advokat, dan bahkan menurut saya itu justru yang benar itu adalah, kan sudah ada undang-undangnya sejak tahun 2003. Undang-undang advokat itu adalah sebutannya advokat. Tidak ada kuasa hukum, penasihat hukum tidak ada. Kita ini advokat ya, yang mempunyai izin, punya lisensi, yang sudah punya BAS itu adalah advokat ya. Yang kalau penasihat hukum berarti seperti ini, kalau dokter dikatakan tenaga medis gitu kan ya, apa itu kurang tepat ya. Dokter tenaga medis bisa sama aja, penasihat hukum juga bisa siapa aja kan. Nah, yang tepat itu advokat gitu loh. Dan kultur itu sudah dimulai ya, meskipun jaksa belum, ya masih merujuk kami dengan kata penasihat hukum ya, gitu. Kalau jadi tadi ada dokter tenaga medis sekedar untuk membedakan dengan tenaga kesehatan yang lain. Itu saja kalau itu. Nah. Oke, ya saya bisa paham beliau ini karena banyak bergaul dengan dokter soalnya. Ya itu perbedaannya juga nyata kalau ini lawyer. Proof-nya boleh dikasihkan ke dia. Gitu. Ya, coba kita sedikit telusuri apa yang ditanyakan oleh sobat RH sekalian ini. Walaupun ada yang seperti biasalah jawab jinawab yang nggak karu-karuan kan. Coba lagi ya.
Saya berusaha mencari yang relevan. Lapor polisi, walah tambah jelas negara ini polisinya ikut NKRI apa ikut negara, nggak jelas. Begini ya. Sekuat apapun pengacara Bu Tifa, kalau hakim nggak berani adil, ujung-ujungnya sama kayak Gus Nur dan Bambang Tri. Ini perlu dijawab nih, serius nih. Karena Gus Nur dan Bambang Tri itu didakwa, dituntut 10 tahun maksimal dengan Undang-Undang 1 1946 pasal 14 ayat 1, yaitu menyebarkan berita bohong. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Divonis 2/3-nya 6 tahun. Di tingkat banding menjadi 4 tahun, tapi dakwaannya yang terbukti berbeda. Kalau di tingkat pertama berita bohong, di tingkat banding itu ujaran kebencian, Undang-Undang ITE. Jadi mungkin dakwaan primernya, dakwaan subsidiarnya atau dakwaan keduanya saya nggak tahu, nggak persis ya. Tapi intinya begitu. Dan dalam proses pembuktian sama sekali tidak muncul ijazah Jokowi yang diklaim sebagai asli analog itu Bambang Tri. Oke, kita cari lagi yang relevan. Saya komentari dulu ya. Oke, silakan. Beda lah antara persidangan di sana dengan persidangan termasuk yang CL di Solo dengan yang ini itu magnitude-nya berbeda. Oke. Ini gede banget. Dan public attention-nya juga berbeda kan. Dan durasi dari attention ini juga melewati 1 tahun. Kasus-kasus KM 50 itu aja tidak lama. Kasusnya siapa itu yang polisi dituduh membunuh itu apa? Sambo juga nggak lama itu. Ini beredarnya lama sehingga berbeda, sehingga intinya karena ijazah aslinya nggak ada. Makanya lama. Artinya public is watching gitulah, kira-kira gitu. Kalau di sana enggak, jadi tapi kopi bisa nambah. Public is watching, kopi is nambah boleh. Ya gitu maksud saya gitu. Jadi berbeda. Kalau Mas Lutfi mengatakan apa itu magnitude-nya berbeda, itu juga public attention-nya juga berbeda. Dan lamanya menjadi public attention juga berbeda. Ini lebih 1 tahun masih trending topik terus gitu kan. Sehingga menurut saya hakim sekarang ini juga diawasi lebih banyak orang ya, lebih banyak orang dan diperhatikan oleh banyak orang dan akan menentukan juga karirnya ini ya, apa bagi hakim ini. Ini adalah the moment of truth itu di sini gitu kan gitu. Luar biasa ya. Ini bisa lagunya Scorpion itu. Follow the Moskwa, don't to goalkeeper. Anak muda banget. Ya. Beda generasi kita. Beda generasi. Lagu apa namanya? Wind of Change ya. Wind of Change. Oke, kita cari lagi ya. Yang aneh, udah ada sidang pencemaran nama baik, sementara belum pernah ada sidang pembuktian ijazahnya. Sidangnya sudah ada, tapi ujung-ujungnya NO juga ya. Nanti bisa masuk WA jelaskan lebih lanjut. Perkara pencemaran nama baik ini kenapa bisa naik lebih dulu? Oke. Bentar. Apalagi ini ya. Nah ini Refli Harun, tanggapan tentang pernyataan pers Taka yang meminta kasus Roy Tifa wajib diadili ke pokok perkara sampai vonis dan kasasi, dan menyatakan bahwa upaya untuk menyetop kasus adalah pengkhianatan. Oke. Ini saya lemparkan ke lawyernya Dr. Tifa. Nah, karena yang diserang sih saya sih sebenarnya. Tapi tadi saya katakan kan ada aspirasi, saya nggak bisa mengatakan publik, tapi aspirasi lawyer yang pengen pokoknya ini harus sampai kasasi, ya kan, sampai ancur-ancuran kita, sampai Jokowi lemah lunglai dan lain sebagainya. Tapi apakah iya based on hukum acara yang ada ya? Oke. Saya membacakan lagi atau mau dijawab dulu? Dijawab dulu supaya nggak lupa. Sekarang mengenai tadi yang pertama apa? Yang pertama saya tadi sudah punya bayangan jawaban, tapi karena disela oleh pertanyaan yang kedua. Bentar. Apalagi? Oh ini
perkara pencemaran nama baik kok naik dulu. Kemudian yang aneh udah ada sidang pencemaran nama baik sementara belum pernah sidang pembuktian ijazahnya. Itu yang pertama tadi. Yang pertama, nah sekarang menurut saya tidak aneh ya. Tidak aneh karena semua adalah mendukung Jokowi, termasuk yang kelihatannya obvious gitu, yang kelihatannya nyata kasat mata itu adalah pihak polisi yang diskriminatif dalam menegakkan hukum ya. Itu yang tidak aneh atau memang aneh? Apa? Tidak aneh atau saya memang mengatakan aneh? Tidak aneh. Okay. Kalau orang didukung oleh penegak hukum ya tidak aneh hasilnya seperti ini gitu loh. Itu yang ingin saya katakan. Jadi tidak aneh menurut saya. Itu ya wajar kalau mereka didukung oleh penegak hukum gitu loh. Malah aneh kalau kami dilancarkan penegakannya gitu. Nah itu jadi menurut saya tidak aneh karena penegak hukum melakukannya secara diskriminatif. Yang satu laporan dihentikan, yang satu laporan diajukan. Itu kan fenomena tentang diskriminasi dalam penegakan hukum itu. Nah yang kedua tadi apa pertanyaan yang kedua? Yang kedua tadi terkait dengan saya scroll ke bawah lagi ya, karena mulai itu semua kita. Oh, tadi pernyataan Taka. Ya, jadi Refli Harun, tanggapan tentang pernyataan pers Taka yang meminta kasus Roy Tiva wajib diadili ke pokok perkara sampai vonis dan kasasi dan menyatakan bahwa upaya untuk menyetop kasus adalah pengkhianatan. Gitu ya. Saya kaitkan dengan tadi nota perlawanan yang diterima. Nanti kalau diterima itu pengkhianatan ya dalam perspektif yang orang yang bikin ini. Gitu. Saya tidak tahu mengapa kok seperti itu ya. Karena kalau kita sekarang pokok perkara maju itu ibaratnya kita flip a coin gitu loh. Antara mana pilihannya. Jadi kemungkinan dihukum menjadi 50% kan ya kalau kita tuh masuk ke persidangan gitu ya. Hanya saya bisa mengerti kalau kenapa pengennya masuk ke persidangan. Saya bisa memahami itu karena kepengen melakukan cross eksaminasi terhadap Jokowi yang harus dihadirkan. Jadi keinginan itulah yang ingin dilakukan oleh tim seperti timnya Taka gitu ya. Itulah yang mereka bayangkan. Nah, selain daripada itu kalau saya itu memang bisa memahami kalau tim hukumnya Mas Roy. Enggak usah sebut nama. Yang pokoknya ini pendapat aja. Ya, oke. Ya, pendapat saya mereka itu menginginkan agar mengadili Jokowi gitu. Bisa ada kesempatan inilah bisa melakukan pertanyaan kepada melakukan cross eksaminasi pada Jokowi yang tidak bisa dibela oleh tim hukumnya lagi di wilayah itu. Kalau di TV kan bisa. Kalau ini dia hanya duduk seorang diri di tengah-tengah ruang sidang yang terus akan diajukan pertanyaan itu sangat detail. Jadi itu kenapa itu ada pertanyaan. Silakan Mas Lutfi. Oke. Jadi yang aneh atau tidak aneh tentang pokok perkara terkait dengan asli dan tidak asli, terus kemudian kok sudah masuk ke pencemaran nama baik, ya itu kan satu paket ya. Makanya polisi di waktu proses penyidikan selalu berkata ini sudah ada hasil lab krim seperti yang saya jelaskan tadi itu. Sehingga kalau sekarang dibawa ke pengadilan ternyata tidak satu paket, mereka tidak mengajukan pembuktian apapun terkait keaslian atau otentitas dari ijazah Jokowi, ya memang jadi kegagalan dari pihak penyidik dan penuntut umum. Kemudian yang kedua terkait dengan baiknya jangan eksepsi langsung pokok perkara, kira-kira begitu toh maunya itu. Memang kadang-kadang atau kalaupun eksepsi ya sudahlah minta tolak. Eksepsi kan minta tolak gimana. Memang kadang-kadang pengacara itu menimbang-nimbang gitu ya. Mau langsung pokok perkara atau eksepsi dulu. Kalau zaman dulu istilahnya kan kalau eksepsi. Sekarang bahkan lebih pra-peradilan pun dianggap jangan pra-peradilan langsung pokok perkara gitu kan gitu. Ya, itu kan ada pertimbangan-pertimbangan hukumnya lah gitu ya. Kita ini harus sadar bahwa di samping kita ingin masalah keaslian dari ijazah itu penting untuk kita ketahui, tapi kita juga harus melakukan koreksi terhadap penegakan hukum itu sendiri. Ini yang jangan kemudian kita itu lantas lalai dengan koreksi terhadap proses penegakan hukum.
Kalau itu kita lalai mengkoreksi, maka model-model serupa ini akan terus berlangsung pada orang lain. Yang dirugikan siapa? Masyarakat. Jokowi dirugikan enggak? Iya. Gitu loh. Iya, jadi menarik tuh poin koreksi terhadap penegakan hukum. Nah, itulah yang sebab ya itu yang kami lakukan sesungguhnya. Yang kita lakukan ketika kita di Troy kan, di Troya. Kita berusaha at any stage kita melakukan koreksi penegakan hukum. Lampaunya P21 kita permasalahkan, kemudian dakwaan yang nggak jelas kita permasalahkan sebelum kasus itu dinyatakan lengkap penyidikannya dan kemudian dilimpahkan kan. Perkara kemudian akhirnya tetap dilimpahkan itu soal lain. Tapi kalau pakai perspektif ini orang ya kan, udah nggak usah kita permasalahkan, kita sidang aja. Sidang tapi orang lain yang ditunggangi ya kan, diserahkan leher kepalanya. Silakan potong leher kepala orang ini. Oke, good point ya. Oke. Makanya saya tadi tanya kan, ketika eksepsinya nanti dikabulkan, apakah merasa ada penyesalan atau itu adalah sebuah glory atau victory ya, gitu. Sebuah kemenangan lah itu ya. Sebuah kemenangan ya. Oke. Dan karena itu satu kegagalan yang mutlak pada penyidik. Oke. Dan ini patut kita syukuri, artinya kita berhasil membuktikan bahwa penegakan hukum di kasus ini sudah melenceng dari tujuan awalnya kan. Gitu. Dan dengan koreksi itu pula, maka seperti tadi saya awal katakan di podcast kita yang pertama itu, seandainya Jokowi itu dia punya yang asli, kemudian ini terhenti karena ada perlawanan, maka dia olah orang yang paling dirugikan. Dialah yang paling dirugikan. Tapi kalau dia ternyata tidak punya yang asli, kemudian dihentikan, dia olah orang yang sangat-sangat dirugikan. Karena orang akan semakin membuli dia. Berarti dia selama ini dibelai habis-habisan oleh penyidik dengan rentang waktu yang sekian lama, dengan tekanan yang luar biasa kepada para tersangka untuk mengajukan RC, kemudian juga dengan ditambah-tambah terus barang bukti yang nggak relevan ya, supaya semakin orang mungkin melupakan, tapi ternyata tidak bisa melupakan. Dan ini terus akan dibully terus dia. Sampai apa ujungnya? Politik 2029 akan menggagalkan apa yang menjadi usaha dia. Oke, jadi lama-lama penyelesaian politik juga ya. Ya. Oke, ini walaupun saya dikatain, saya sebutkan saja gini, biar mereka juga paham. Walaupun saya tahu orang yang nulis ini nggak mau paham dia, yang penting ngatain aja maunya ya. Tadi pertanyaannya jadi gini, reply ya, pakai reply. Tolong cari judul, bukan itu ini. Itu kalau dalam bahasa Jawa saru. I know, that's why I mention many times ya kan. Nah ini. Bukti entar di persidangan drone, nah itu yang mau ngatain saya kan, baru BAP yang dikasih hasil lapor pun ente gak percaya, ente lebih percaya sama keponakan Rustam Effendi yang goib ya kan. Nah pertanyaan saya adalah tadi sama, mungkin nggak ada kejutan-kejutan yang disajikan jaksa ketika dia mengatakan tidak ada di hasil puslapor di daftar bukti, di daftar alat bukti ya, atau barang bukti atau alat bukti. Gak bisa. Nggak bisa? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau tiba-tiba dia memunculkan itu? Kan udah gak ada forumnya. Oke. Forum itu penting. Gitu loh. Forumnya itu apa? Forumnya itu ketika P21 pelimpahan itu harus lengkap semuanya di situ. Namanya penyidikan lengkap kan? Penyidikan lengkap. Otherwise belum dinyatakan lengkap ya kan? Iya. Kalau masih ada yang disusulkan berarti nggak lengkap. Iya. Terus kalau kemudian di kejaksaan udah dikasihkan sebetulnya lapor itu oleh penyidik kepada jaksa. Jaksa kemudian nggak serahkan seluruhnya. Berarti dia membohongi pengadilan dan membohongi kami. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Nggak boleh disusulkan. Nggak boleh. Begitu drone, drone ya kan orang gitu ya. Oke. Kalau mau itu ya mestinya mengatakan beberapa barang bukti akan kami sampaikan, yaitu ini. Selain itu nanti akan kami sampaikan di ruangan sidang. Mungkin nggak mereka melakukan semacam renvoy gitu? Enggak ada itu cerita. Okay. Karena daftar barang bukti yang dibuat oleh yang diajukan oleh JPU itu kan berasal dari penyidikan. Okay. Dia kan hanya forward saja. Oke. Berarti menurut penuntut umum juga dianggap sudah lengkap, sudah nggak perlu ada yang perlu ditambahin lagi. Gitu. Oke. Semoga orangnya masih mendengarkan penjelasan saya. Dan penjelasan saya. Pertanyaan saya adalah
kenapa kemudian misalnya ya kalau kita berasumsi bahwa ini kerja penyidikan yang tidak profesional, kenapa kemudian jaksa tidak melakukan filter sebagai dominus litis sebagai pengendali perkara? Jaksa itu dalam konteks ini tuh di fait accompli gitu. Oke. Jadi dia kan udah sekian lama dia katanya udah bolak-balik gitu kan. Udah lama sekali nggak dibalikin lagi ke jaksa gitu kan. Tahu-tahu dibalikin lagi terus apa? Didesak dengan tekanan massa yang begitu luar biasa gitu kan. Jadi di fait accompli nggak bisa lagi. Ya sudahlah jaksa ya akhirnya dengan ala kadarnya termasuk dengan ala kadarnya tanpa ada lapor tadi itu. Oke. Walaupun di dalam dakwaan disebutkan 2 alat bukti lapor itu. Padahal dalam dakwaan disebutkan, kenyataan dalam daftar barang bukti nggak ada. Bisa nggak itu cuma keselip nggak tertulis? Nggak mungkin, orang hurufnya itu lengkap. Hasil BAP lapor nomor 1460 kalau nggak salah gitu kan, terus garis miring gitu loh. Tanggalnya juga ada. Oke, dari barang bukti yang di berkas perkara yang disampaikan ke pengacara, ke advokat, itu baik daftar maupun fisiknya nggak ada itu? Nggak ada. Lapor itu? Nggak ada. Termasuk ahli yang diperiksa untuk itu nggak ada. Jadi begini bro, ya kalau itu kalau bro tua banget, bro yang lebih muda. Bro itu kayaknya udah tahun 40-an, tahun 50-an, tahun 60-an tuh bro. Cuman beda 6 tahun aja. Maksudku juga itu. Jadi gini ya, kalau memang ada ahli itu, maka harus ada BAP ahli itu. Ada dalam daftar saksi atau ahli dan ada BAP-nya. Mengapa begitu? Karena kita kemudian bisa menyiapkan perlawanan, pembelaan, pledoi, termasuk cross examination kelak gitu. Keseluruhannya itu akan bisa kita lakukan. Apa saja yang perlu kita siapkan pertanyaan kepada si ahli ini, gitu loh. Kalau itu nggak ada, ya kita nggak bisa membuat persiapan apapun. Oke, sependek pengetahuan Anda berdua, apa yang menjadi dasar utama untuk mendakwa Dr. Tifa? Buktinya apa? Ya jangan bilang cuma link doang. Kita tahu ada dari 28 5 link itu Dr. Tifa. Tapi kalau kita kaitkan dengan pasal 184 KUHP lama, ya kan? Yang ada 5 alat bukti, saksi, ahli, kemudian surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tapi petunjuk dan keterangan terdakwa baru di persidangan kan? Nah, 3 ini kan di proses penyidikan, saksi, ahli dan surat. Apa yang menjadi landasan utama untuk mendakwa Dr. Tifa? Let's say you name it, apa pasal apapun begitu. Yang utama itu mereka kan mendakwakan bahwasanya Dr. Tifa mengatakan di berbagai forum bahwa ijazah itu pendek kata tidak ada, gitu kan, dengan berbagai link lah, dengan berbagai teori-teorinya, gitu kan. Kemudian juga dibandingkan dengan berbagai ijazah-ijazah yang ada, ya, yang 14 ijazah itu, ya tentu di dalam link-link tadi itu termasuk ketika di Aiman Wicaksono misalnya, itu panjang sekali tuh, di Aiman itu dikutip panjang lebar itu berapa halaman banyak. Kemudian sementara hasil lapornya berbunyi seperti ini bahwa itu asli atau bukan asli ya, identik gitu ya, nggak ada kata-kata asli ya, itu seperti itu. Karena itulah wajar kemudian didakwa dia bersalah, begitu loh konstruksinya itu ya. Ini di luar omongan ITE ya. Kenyataannya yang dia katakan bertentangan dengan hasil BAP lapor itu tidak ada hasil lapor itu, walaupun ada dalam surat dakwaan. Makanya saya di awal sekali saya katakan ini sesuatu yang sangat krusial gitu lah. Ini sesuatu yang sangat, ini inti perkara tuh di sini nih. Ketika tidak ada hasil lapor itu, maka kita tuh diprank oleh penyidik. Ini perkara hoax. Perkara ini hoax. Artinya apa? Harusnya bukan perkara gitu loh. Jadi perkara yang dipaksakan ya. Ada tambahan? Ya, istilahnya itu sebetulnya no case lah. Sebetulnya perkara ini adalah tidak bisa diterima dan tidak layak disidangkan. Itu sejak awal kita katakan demikian. Tidak ada kata-kata yang seperti tadi yang
mereka itu tidak punya bukti. Buktinya di dalam daftar bukti itu banyak yang tidak relevan. Seolah-olah bukti yang diajukan itu seperti kalau Jokowi ingin ngelamar sebagai pejabat publik aja gitu loh, daftar barang buktinya. Nggak ada yang betul-betul merupakan bukti yang telak gitu, nggak ada. Jadi semuanya adalah circumstantial evidence lah yang ada di dalam daftar bukti itu. Ini di luar kesalahan-kesalahan dalam format dakwaan ya, seperti masalah yang tadi telah disampaikan oleh Mas Adnan, yaitu tentang kompetensi relatif gitu ya. Kemudian ada lagi yaitu mendakwa dengan pasal-pasal dari KUHP baru, ya kan? Itu sesuatu yang belum berlaku KUHP barunya, misal begitu. Itu kita lewatkan semua deh. Kita singkirkan dulu itu. Kita masuk ke inti yang sebenar-benar inti, yaitu dikatakan telah terjadi pencemaran nama baik karena hasil lapornya berbeda dengan yang disampaikan oleh Dr. Tifa atau Roy. Kenyataan lapornya itu tidak ada diajukan ke dalam persidangan ini. Itu inti banget itu. Tapi kalau kita bicara mengenai ada nggak sanksi ya bagi penyidik yang mengatakan bahwa dalam forum resmi gelar perkara khusus bahwa mereka sudah melakukan penelitian dan sudah membandingkan 14 ijazah itu dan identik. Kan artinya kan proses puslapor itu kan, lapor. Tapi kemudian ketika tidak ada, itu apakah ada sanksi pidananya untuk penyidik? Penyidik kan sudah melakukan kebohongan kalau begitu. Karena GPK gelar perkara khusus kan forum yang menentukan apakah kasus ini bakal naik atau tidak, kan kira-kira begitu. Dia dengan firm mengatakan pada waktu gelar perkara khusus 15 Desember 2025 mengatakan itu ijazah itu sudah dibandingkan dengan 14 ijazah lainnya dan identik. Walaupun kita minta 14 ijazahnya mana, nggak ditampilkan sama dia. Yang dia tampilkan ijazah Jokowi yang sokol katanya asli. Yang analognya itu bersama ijazah SMA-nya. Yang kita lihat 5 menit atau 7 menit sebelum berakhirnya gelar perkara khusus pada pukul 11 malam. Nah, artinya kan kita dibohongi, tapi lebih dari itu adalah dasar untuk penersangkaan itu makin tidak ada. Tapi kasus kemudian dipaksakan untuk ada. Apakah ini tindakan yang bisa dituntut balik begitu atau dipidanakan, dilaporkan balik? Kalau KUHP baru itu memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata ya. Yang kedua juga sebetulnya apapun yang dikatakan polisi itu ya atau penyidik dalam hal ini adalah sebetulnya konflik of interest karena mereka ini sekarang pihak yang sedang digugat CLS ya. Berarti kan pihak mengatakan dirinya benar itu kan berarti CLS Solo ya. CLS Solo, CLS mana saja, CLS yang di PN Selatan juga pihak kan, mereka ini pihak. Jadi pihak mengatakan dirinya lebih benar ya berarti ya nggak bisa diberikan legitimasi ya, tidak sah lah gitu karena ada konflik of interest di dalamnya gitu loh. Gitu. Saya lihat Mas Lutfi sudah mulai redup matanya dan sudah melihat jam tangan. Iya benar. Penglihatan Anda tajam sekali. Dan saya masih ada acara lagi malam ini. Karena itu saya membiarkan Anda berdua untuk melakukan closing statement. Silakan, mau siapa duluan? Saya dulu deh ya. Ada dua hal yang sebagai closing statementnya. Yang pertama itu adalah bahwa Jokowi itu yang mengatakan, yang menuduh harus membuktikan itu tidak sepenuhnya benar ya. Yang menuduh yang membuktikan itu ya lihat baca pasal 1865 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memang burden of proof itu ada pada yang menuduh ya. Tapi kalau dia deny, mengelak, membantah, dia juga harus membuktikan. Gitu kan. Misalnya Mas Refli ini menuduh saya masih punya hutang. Ya, kepada Anda. Saudara punya hutang, ini WA-nya gitu kan. Anda hutang pada saya 100.000 misalnya. Ini WA-nya. Loh, saya sudah bayar Mas. Lah saya wajib membuktikan. Nah, itu ada di pasal 18 BW. Nah, statement saya yang kedua ya tadi mengenai bukti yang tidak dimaksudkan yang seharusnya membuktikan atau ada bukti yang itu namanya
withholding evidence, tidak memasukkan evidence atau hal yang merupakan tempering of evidence, itu menurut saya adalah itu obstruction of justice dan sekaligus juga merupakan contempt of court gitu. Jadi ada dua statement saya yang merupakan closing dari diskusi kita pada sore hari ini. Silahkan. Oke, jadi burden of proof itu tidak hanya di Dr. Tifa dan Mas Roy, tapi juga di Jokowi secara vice versa. Yang dia mengelak, yang mengelak berarti wajib membuktikan, itu ada asasnya. Gitu Oke, silakan. Waktu kita hadir berdua di sini yang pertama kali. Kapan Anda merasa hadir? Jangan menggunakan perasaan, Mas. Malah nggak ingat. Loh, kalau Anda mengatakan TPDT, Anda nggak pernah hadir. Tapi kalau Anda mengatakan Troya, waktu Troya boleh hadir. Diklarifikasi dulu. Penting banget ya. TPDT atau Troya? Mentang-mentang pengacaranya Waktu Roy itu sekarang. saya katakan saya nggak percaya perkara ini akan sampai ke pengadilan. Ya. Jadi ketika sampai pengadilan beneran saya itu terheran-heran gitu. Kok bisa ya ke pengadilan gitu loh. Kok berani gitu loh kok pengadilan itu loh. Yeah. Tapi setelah sampai pengadilan kemudian kita dapat berkas lengkap dan tahu ternyata memang hasil lapor itu tidak ada, itu kita hanya diprank oleh penyidik saja. Saya jadi kembali lagi, loh bener kan? Berarti memang harusnya nggak ke pengadilan ini. Udah bener omongan kita dari awal itu. Ya, ini perkara yang dipengadilankan secara paksa gitulah. Yang kita katakan sebagai kriminalisasi yang harus kita koreksi agar tidak terulang kembali pada orang lain. Kemudian yang kedua, apa iya sih mungkin ada rekayasa serupa itu di penyidikan? Oh, mungkin banget. Saya kenyanglah dengan hal-hal serupa itu. Yeah. Kami berdua ini pernah dulu itu dalam kasus Citibank ya. Yeah. Waktu itu dikatakan bahwa si nasabah itu di istilahnya ada kekerasan fisik lah dari debt collector, sampai ada gorden yang kena cipratan darah dari keran itu. Padahal nih nasabah ini stroke. Ya terkena cause of death-nya itu stroke karena mati batang otak lah, MBO. Ya, dan gorden itu yang dikatakan telah kena percikan darah, ternyata itu bukan percikan darah setelah hasil labornya. Ya, hasil labornya menyatakan itu bukan percikan darah, dan gilanya lagi dia dijadikan tersangka gara-gara gorden itu salah satunya. Gorden itu tidak dijadikan barang bukti di pengadilan. Sama kan? Ya. Ini juga nggak dijadikan barang bukti kan? Hanya saja waktu itu tidak ada di dalam surat dakwaan bahwa dengan bukti gorden yang tapi tidak dilampirkan. Kalau ini lapornya tetap disebutkan di dalam surat dakwaan. Tapi zong. Nah, itu namanya withholding evidence, itu seperti itu. Gitu loh. Sudah. Ya, saudara sekalian, menarik sekali perbincangan kita karena ini membedah dakwaan dan juga nota perlawanan dari tim Dr. Tifa. Nanti pada saatnya kita akan membedah apa yang dibuat oleh tim Roy Suryo. Tetapi sesungguhnya tim Roy Suryo masih sibuk dengan pra peradilan karena sekarang menguji pasal 32 ayat 1. Nanti konon katanya akan ajukan rehabilitasi sesuai dengan permintaan hakim berkas tersendiri. Nanti pasal 35, biar nanti pada pokok perkara tidak ada lagi pasal yang bisa didakwakan. Jadi kita bahu-membahu untuk membebaskan dua klien kita ya. Jadi klien first, soal konsekuensi baik pembuktian ijazah dan lain sebagainya itu adalah soal yang bisa berjalan kadang-kadang tidak linear juga kan. Bisa jadi hukumnya CLS mendapatkan sebuah jawaban atau kemudian laporan dari tim pemburu ijazah dan lain sebagainya. Tapi kewajiban lawyer pada kasus Mas Roy dan Dr. Tifa ini adalah bagaimana membela klien first gitu ya. Begitu Mas. Ya.
Jadi jangan Saya tidak identik persis seperti itu bahwa tidak. itu harus kita prioritaskan. Ya. Tapi dalam hal ini kita bukan hanya melindungi seorang klien, Ya. kita melindungi masyarakat Indonesia dari kriminalisasi. Oh, luar biasa. Jadi lebih besar. Tapi klien sebagai an entry point kan? Ya. Ya. Entry pointnya klien dan kemudian kita bicara tentang hal yang lebih besar. Ya, Yang jadi lebih kita besar harapkan itu bagi ada kami. general deterrent effect pada penyidik, pada penuntut umum. Oke. Jadi setuju kalau penyidik yang terbukti Melakukan proses prank tadi. ya proses penahanan sebelumnya, penangkapan sebelumnya, penggeledahan itu dinyatakan tidak sah, itu dilaporkan ke Propam. Iya, itu abuse of process toh itu. Abuse of process itu. Oke. Ya, saudara sekalian, kalau kita lanjutkan terus bisa sampai maghrib dan kita belum sholat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Keren. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggak gebrak beja lagi.